Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman di Luk Akuntansi Channel. Kali ini saya coba bahas mengenai ini ya, evaluasi aset tetap, di mana aset ini penting ya bagi perusahaannya. Dan teman-teman juga kalau misalnya di perusahaan memiliki aset ya seperti tanah bangunan itu mesti dievaluasi ya, apakah nilai-nilai aset tersebut nilainya masih wajar atau tidak ya. Nah, baik, kita langsung ke pengertiannya ya. Revaluasi aset tetap itu adalah penilaian kembali atas aset tetap perusahaan yang diakibatkan oleh adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan akibat dievaluasi ya. Jadi nilai aset itu setelah evaluasi bisa naik bisa turun ya. Cuma yang kita akan bahas di sini ya hanya jika naik ya. Oke, terus aturan-aturan yang terkait dengan revaluasi aset ini, pertama PSAK 16, kemudian juga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kemudian juga PMK Nomor 79 ya, garing PMK titik 03 garing 2008. Nah, manfaat daripada revaluasi aset tetap ini ya, itu ada pertama meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan adanya revaluasi ini, jika aset tetapnya naik, ini jelas ya meningkatkan kinerja perusahaannya karena asetnya naik. Kemudian menarik minat investor. Dengan aset yang naik, tentu investor menjadi tertarik gitu ya untuk menanamkan modalnya ya. Juga para kreditur ya, tentunya akan berminat juga kalau misalnya perusahaan tersebut memiliki aset yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian mengurangi beban pajak. Jadi dengan adanya kenaikan aset tetap ini, maka otomatis beban penyusutan juga akan menjadi besar ya, sehingga mengurangi beban pajak ya. Kemudian keempat, meningkatkan kepercayaan pemegang saham. Nah, pemegang saham ini tentunya akan lebih percaya kepada manajemen yang benar-benar dapat mengelola aset perusahaan ya. Salah satunya yaitu dengan menyesuaikan ya aset itu dengan nilai wajar yang pada saat ini itu yang mengalami kenaikan atau tidak langsung disesuaikan gitu ya. Kemudian memberikan keuntungan bagi yang ingin merger ya. Ini otomatis ya, kalau asetnya naik otomatis share untuk perusahaan yang akan di merger ini otomatis dia juga lebih besar ya porsinya ya, jika dibandingkan sebelum direvaluasi. Oke, selanjutnya, nah ini bagaimana kita caranya melakukan revaluasi aset tetap. Yang pertama yaitu menentukan aset tetap yang akan direvaluasi, apakah bangunan atau tanah gitu ya, sudah wajar atau belum ya dibandingkan dengan kondisi saat ini gitu ya. Kemudian kita memilih KJPP ya, atau kantor jasa penilai publik yang akan melakukan appraisal. Kemudian melakukan jurnal penyesuaian aset sesuai dengan hasil laporan appraisal KJPP. Jadi kalau misalnya KJPP sudah selesai, kita tinggal bandingkan dengan nilai yang masih tertera di laporan keuangan ya. Kemudian kita bikin jurnal penyesuaiannya ya.
Kemudian mengajukan permohonan revaluasi aset tetap ke kantor pajak ya. Ini sesuai dengan aturan pajak, kita harus mengajukan permohonan karena terkait dengan beban penyusutan ya. Jika beban penyusutan naik, nanti beban pajak juga akan turun ya, karena laba usaha juga akan turun. Kemudian, nah ini jurnalnya. Jadi yang dihitung itu sesuai nilai buku ya. Misalnya di sini ada nilai bukunya 5 miliar gitu ya. Tapi setelah dilakukan penilaian oleh KJPP, itu nilainya lebih besar ya, 8 miliar. Maka ini buku adalah selisihnya ya, sebesar 8M kurang 5M, jadi 3 miliar. Jadi bukunya itu bangunan kita tambahkan atau kita debit 3 miliar rupiah. Kemudian kita kredit selisih lebih penilaian aktif kembali aset tetap ya sebesar 3 miliar. Ini adanya di ekuitas ya. Jadi tidak mempengaruhi laba rugi ya ini. Yang mempengaruhi itu nanti di penyusutannya menjadi lebih besar. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh iya, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.